Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain. Kita masuk pada ayat yang ke-209. Tapi karena ayat yang ke-209 ini adalah lanjutan dari ayat yang ke-208, satu rangkaian cerita, anak ulangi dari 208 agar nggak putus ini jalur cerita. Kita mulai mundur satu ayat 208. Ayat 208, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan sempurna. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalannya setan. Yani innahu lakum aduwwun mubin, karena setan itu musuh nyata bagi kalian. Kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa nazala fi Abdullah ibn Salam wa ashabihi. Ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah ibnu Salam dan sahabat-sahabatnya. Maksudnya adalah berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang masuk Islam, orang-orang Yahudi, berkaitan dengan para sahabat yang dulunya adalah orang-orang Yahudi, adalah orang-orang Yahudi. Apakah Abdullah bin Salam termasuk dari mereka yang ikut kejadian ini atau tidak, itu diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang penting, kejadian ini berkaitan dengan para sahabat yang dulunya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang masuk Islam, itu kalau bahasa gampangannya. Lamma 'azzamu as-sabta, tatkala mereka masih mengagungkan hari Sabtu. Wa karihu al-ibila, dan mereka itu benci makan daging unta. Ba'dal Islam, padahal mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi satu hal yang untuk bisa memahami kasus, untuk bisa memahami satu permasalahan, adalah bahwa orang itu kalau pernah memiliki keyakinan, kemudian dia itu keluar meninggalkan keyakinannya tersebut, terkadang masih ada satu dua yang nyangkut, masih ada hal-hal yang belum bisa hilang total. Contoh misalkan, ini ada orang dari kecil itu punya keyakinan ono gendruwo, jerangkong, hanya semacam itulah. Kemudian dia ngaji. Setelah dia ngaji, dia tahu gendruwo itu nggak ada, jerangkong itu nggak ada, yang ada adalah setan. Padahal setan itu ngelawannya gampang. Diwacakan ayat kursi, minggat. Dibacakan ta'awud, pergi. Gampang. Tapi meskipun demikian, terkadang nggak bisa dihindari. Ini jalan di tempat yang sepi, dewean, ada kerosok-kerosok, ada bayangan-bayangan tertentu, takut. Padahal dia sekarang sudah tahu ilmunya, tapi sisa-sisa keyakinan masa lalu itu sulit untuk dihindari. Sisa-sisa dari keyakinan masa lalu itu sulit untuk dihindari.
Nah, itulah yang terjadi pada para sahabat yang dulunya mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi salah satu di antara syariat dalam agama Yahudi itu adalah mengagungkan ta'zim yaum sabat, mengagungkan hari Sabtu. Jadi nek wong Islam itu Jumatan, kalau orang Yahudi itu Sabtuan, nek orang Nasrani itu Ahatan, mingguan. Orang-orang Yahudi itu dulu sangat mengagungkan hari Sabtu. Kalau dalam agama kita, Jumatan itu kan dilarang kerja kalau imam sudah naik mimbar. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi dilarangnya itu kalau imam sudah naik mimbar dan sudah azan. Itu dilarang kerja. Tapi orang-orang Yahudi dalam syariatnya Yahudi dilarang kerja hari Sabtu. Bukan pada waktu ibadahnya tok. Jadi mulai masuk hari Sabtu, Jumat, Maghrib, itu kan masuk hari Sabtu. Sampai Sabtu tenggelamnya matahari. Itu masuk Ahad. Dilarang aktivitas yang bernuansa dunia. Dilarang aktivitas yang bernuansa dunia. Lah, itu keyakinannya orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu kala. Akhirnya tatkala mereka masuk Islam dan tidak ada syariat hari Sabtu, mereka itu merasa kerja hari Sabtu, aktivitas hari Sabtu piye gitu perasaannya. Karena sisa-sisa keyakinan yang sebelumnya. Begitu juga dengan unta. Salah satu di antara keyakinannya orang-orang Yahudi adalah nggak mau makan unta. Ada sejarah panjang yang berkaitan dengan unta. Yang penting pokoknya nggak mau makan unta gitu aja lah. Mereka itu nggak mau makan unta. Lah, tatkala mereka masuk Islam, mereka tahu kalau dalam Islam itu unta itu halalan thayyibah. Tapi keyakinan masa lalu itu menjadikan mereka itu gak srek gitu untuk makan unta. Nah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang masih ada sisa-sisa keyakinan orang-orang Yahudi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan kafah. Dengan sempurna. Udkhulu fis-silmi, masuklah kalian ke dalam agama Islam bi fathis sini wa kasriha, fis-salmi atau fis-silmi. Maknanya adalah al-Islam. Kafatan, secara sempurna. Hal minas silm, yani sebagai hal dari as-silm. Ai fi jami'i syara'ihi, masuklah Islam dalam semua syariatnya. Jangan tebang pilih, jangan pilih-pilih, tapi masuklah Islam totalitas dengan semua syariat agamanya. Dan ini satu pelanggaran atau satu peristiwa, satu hal penting, satu syariat penting untuk kita. Jadi kalau dulu Abdullah bin Salam dan para sahabatnya itu karena keyakinan yang sebelumnya, maka terkadang manusia pada zaman sekarang itu karena penolakan hati, karena hawa nafsu, dan itu lebih berbahaya. Karena hawa nafsu, dia itu akhirnya tidak mau menjalankan syariat karena hawa nafsu yang ada. Nah, wala tattabi'u khutuwat turuk syaitan, janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalannya setan. Tazinahu lebih tafriq, yani menghiasi penghiasan-hiasan dari setan dengan tafrik, dengan dipecah-pecah, nggak langsung del gitu, nggak, tapi dikit demi sedikit, pelan-pelan gitu. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya. Ayat ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah peringatan keras kepada kita kaum mukminin. Agar kita dalam berislam itu nggak separuh-separuh. Agar kita dalam berislam itu totalitas. Agar kita dalam berislam itu totalitas. Mana totalitas? Ya total. Kita sebagai seorang muslim itu muslim secara total. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya,
dalam akhlaknya, dalam tazkiyatun nufusnya, dalam adabnya, dan dalam semua yang lain. Itu totalitas. Jadi itu adalah totalitas. Jangan kemudian menolak sebagian syariat, mengamalkan sebagian syariat, karena perintahnya kita adalah udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan kafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana pengaruh godaannya setan. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian itu mengikuti jalan-jalannya setan. Jadi setan itu yang goda manusia. Itu tuh nggak langsung banyak, itu bukan. Tapi yang goda manusia itu dikit, sedikit, pelan-pelan. Seandainya ada orang baik, ya orang baik nilainya 10, sempurna baik. Setan ingin untuk menggoda, menjerumuskan dia menjadi orang jelek di angka 0 atau di angka 1 lah. Di angka 1. Dari angka 10 ke angka 1 itu kan drastis. Nek langsung dari 10 dibawa ke 1 itu berontak. Berontak, yakin nggak mau, nolak. Hati itu nolak. Dari orang baik tiba-tiba jadi orang jahat itu mesti nolak. Tapi setan itu pinter melakukan itu khutuwat dari 10 ke 9. Itu tuh gak terasa. Ya terasa dikit ada perubahan tapi bentar gitu hilang. Kan cuma gini aja kok dikit. Dari 9 ke 8. Wis nyaman di angka 8. Akhirnya 7. Nyaman di angka 7. Lama-lama di angka 2. Dari 2 ke 1 itu sudah tinggal langkah. Dan itu strategi setan dalam menggoda anak manusia. Tidak langsungan, tapi mereka punya proses jangka panjang. Maka kewajiban kita adalah menahan itu. Makanya ada dalam syariat agama kita itu namanya sadduz dzari'ah. Melarang sesuatu yang hukum asalnya itu adalah halal. Hukum asalnya itu adalah halal. Tapi ini kalau dibolehkan, dipastikan akan terjerumus ke dalam perkara haram. Dipastikan akan terjerumus ke dalam perkara haram. Maka itu terlarang. Meskipun sekarang ini masih boleh. Lah, dilarang karena khutuwat syaitan. Lah, setelah ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Fa in zalaltum aimiltum anid dukhuli fi jami'ihi. Jika kalian tetap maunya tergelincir, maunya kalian itu tetap miltum, tetap mail, tetap berpaling, tetap kepingin. Anid dukhuli fi jami'ihi, kalian itu tetap berpaling, gak mau masuk Islam secara totalitas. Tetap gak mau. Ada yang maunya itu ditinggalkan. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian itu penjelasan yang nyata. Al-hujjatul zahira ala annahu haq, bukti-bukti yang kuat bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran. Fa'alamu, maka ketahuilah annallaha azizun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha aziz, maha perkasa. La yu'jizuhu syai'un an intiqamihi minkum. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi Allah apabila Allah ingin membalas kejelekan kalian. Hakim, dan Allah itu maha bijaksana, maha baik, maha sempurna fi sun'ihi, di dalam perbuatannya. Di dalam perbuatannya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala ngasih ancaman. Kalau kalian itu tetap gak mau masuk Islam dengan totalitas, masih mau sebagian syariat agama Yahudi itu mau dipegang, mau diamalkan, ya wis terserah. Tapi ketahuilah Allah itu maha perkasa. Kalau Allah pengen azab, tidak akan ada seorang pun yang bisa menahan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana dalam mengambil sikap apapun. Ini bahasa ancaman yang sangat keras tapi menggunakan bahasa sopan, bahasa lembut. Nek sampeyan kepingin berbuat begitu terus silahkan, kenapa-apa. Tapi sampeyan sadarai bahwa
Allah itu maha pedih azabnya. Itu tuh ancaman itu lebih berat dibandingkan dengan dilarang dari awal. Ojo, jangan gitu. Itu tuh bahasanya bahasa larangan. Tapi dengan bahasanya semacam ini, itu bahasa yang berat, bahasa yang dahsyat, ancaman keras bagi orang-orang yang semacam itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hal yang lurun, apa yang mereka itu tunggu. Yantadhirut tarikuna ad-dukhula fi, apa yang mereka yang ditunggu oleh orang-orang yang enggak mau masuk ke dalam Islam. Illa ayyatiyahumullah, yani kecuali Allah datang kepada mereka. Tidak ada yang ditunggu orang-orang yang enggak mau masuk ke dalam Islam itu loh. Apalagi yang mereka tunggu? Apa lagi yang mereka tunggu? Kecuali Allah itu akan datang kepada mereka. Allah itu akan datang kepada mereka. Yani amruhu, yang datang itu perkaranya. Kaqaulihi, semacam firman Allah, au ya'tiya amru rabbik, atau datang urusan Tuhan kalian. Azabuhu, maksudnya adalah azabnya. Dan cara menafsirkan ayat ini semacam ini, itu yang perlu dikritisi dari Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dan Imamul Mahalli rahimahullah. Tapi gak heran kalau beliau melakukan itu. Yani karena bagaimanapun juga diakui bahwasanya beliau adalah orang yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah. Dan salah satu di antara pokok inti mazhab Asy'ari adalah tidak mengakui sifat Allah, nama dan sifat Allah kecuali 13. Kecuali 13 yang masyhur dengan wujud kita baqa, mukhalafatunil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, kudrat iradat. Ini apa tadi? Kudrat iradat, haya. Satunya apa? Yang penting wujud Allah itu ada, kidam itu kidam, baqa kekal, mukhalafatul hawaditsi beda dengan yang semacam itulah. Itu yang mereka akui sebagai nama dan sifat Allah. Kalau tidak, maka ditawar. Semacam ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ayyatiyahumullah, kecuali Allah akan datang. Dia mengatakan yang datang bukan Allah tapi urusannya Allah. Maksudnya adalah azabnya Allah. Maksudnya kecuali datang kepada mereka Allah. Yang datang itu Allah, bukan sekedar perintahnya, bukan sekedar azabnya, bukan sekedar urusannya, tapi yang datang itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya. Yang datang itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan Allah itu bisa membawa rahmat, bisa membawa azab. Bisa membawa rahmat bagi orang-orang yang Allah kasihi, bisa membawa malapetaka, bisa membawa bencana, bisa membawa teguran bagi orang-orang yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya urusan, datangnya azab itu bukan tafsir dari ayat ini, tapi konsekuensi dari ayat ini. Konsekuensi dari datangnya Allah. Datangnya Allah itu ya dengan nikmat, dengan membawa azab, nikmat bagi orang-orang yang beriman, azab bagi orang-orang yang dan kalau ada yang mengatakan Ustaz, ono takwil gitu kok dipakai. Saya katakan kitab apa yang tidak bermasalah? Kitab apa yang tidak punya masalah? Semua kitab itu mesti ada titik cacatnya, ada titik lemahnya. Karena manusia itu sak pinter-pinternya tetap salah. Tetap dia adalah manusia yang bisa benar, bisa salah. Yang bisa benar, bisa salah. Lah, tatkala kemudian kita mendapati kitab yang agung diterima oleh para ulama, kemudian di situ ada 1-2 kesalahan, kita jelaskan kesalahan-kesalahan yang ada tersebut tanpa mengurangi kehormatan kita kepada sang alim tersebut. Allah.
Para yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Wal mana tadi? Yani fi dhulalin ay fi dhullatin minal ghamam, di naungan mendung as-sahab. Wal malaikatu, dan para malaikat. Yang datang itu adalah Allah dan para malaikatnya. Wa qudhiyal amru, dan telah diputuskan perkara. Tamma amru halakihim, dan urusan hancurnya mereka telah ditetapkan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah akan dikembalikan berbagai macam perkara. Bil bina lil maf'ul, dengan mabni majhul kalau istilahnya masyhur, wal fa'il dan fa'il. Ai fil akhirati, akhirat. Fayujazi kullan bi amali. Allah Subhanahu wa taala akan membalas masing-masing dengan amal perbuatannya. Dengan amal perbuatannya. Nah, para yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Para Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kalau kalian tetap enggak mau, ya lihatlah. Jadi bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala kepada yang semacam itu. Wallahu alam bi as-shawab. Nah, para ikhwan dan para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini satu penggal atau satu rangkaian dari cerita, jadi satu rangkaian dari ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk masuk Islam dengan sempurna, jangan pilih-pilih, gitu ya. Jangan pilih-pilih, karena kalau masih berbuat semacam itu, Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk mendatangkan azab yang menimpa kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala, sampai sini apa yang bisa kita pelajari. Waktu yang ada yang nyisa kita gunakan untuk hal-hal yang lainnya, insyaallah. Kita masuk pertemuan depan pada ayat yang ke 211 bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam bi as-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.